Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali berjumpa. Ini masa perpanjangan dari PPKM, tapi kita terus menikmati tiap pagi kita ada kesempatan untuk menaikkan doa-doa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi pergumulan-pergumulan khususnya di masa PPKM ini. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Kita mulai dengan satu pujian Saat Pagiku Datang Lagi, lagu yang tidak asing bagi setiap kita. Di hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada banyak renungan karena tiap hari kita mendengar renungan dari masing-masing yang bertugas. Pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu coba bersama-sama melihat satu pokok doa yang penting, satu renungan yang cukup penting bagi setiap kita, yaitu kunci doa. Diambil dari Matius pasal 16 ayat 19. Begitulah bunyi firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, itu adalah satu ayat di mana Yesus berkata kepada Petrus. Kalau kita menyadari bahwasannya sebagai umat Tuhan, ketika kita berdoa, kita percaya bahwasannya kita bukan hanya berkata-kata kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, atau tiap persekutuan kita, ataupun dalam komunitas ini saja. Tapi doa adalah sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan inilah bagian yang betul-betul mendasar untuk kita pahami bahwasanya ketika kita berdoa, kita sedang berdoa kepada Tuhan. Dan kalau boleh dikatakan bahwasannya doa ini adalah kunci kerajaan surga. Jadi kunci untuk membuka hati Allah dan hati kita. Jadi ketika kita berdoa, itulah kunci kerajaan surga, kunci untuk membuka hati Allah dari setiap permohonan yang kita naikkan, supaya Tuhan mendengar, sekaligus puji-pujian kepada Tuhan, membuka hati Allah, dan juga hati kita. Jadi bukan sekedar kita memohon kepada Tuhan, tapi juga bagaimana hati kita pun juga dibukakan melalui doa-doa kita. Apakah doa kita itu tulus? Apakah doa kita itu benar? Jadi ada dua sisi, membuka hati Allah dan juga membuka hati kita. Dan berapapun banyak doa kita, Allah itu mendengar ketika kita berdoa. Sedikit ataupun banyak, tidak masalah. Allah sanggup mendengar ketika kita berdoa.
Dan kita bersyukur di masa PPKM ini kita bisa terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Seperti gambaran tentang Yusuf, bagaimana dia bisa dipercaya oleh Potifar, dia memegang kunci dari rumah itu. Semuanya dikerjakan dengan baik. Dan setelah itu dia menjadi Perdana Menteri di Mesir pun, dia juga pegang kunci. Sesuatu orang yang penting adalah orang yang memegang kunci. Dan demikian bagi kita yang berdoa. Kita sedang memegang kunci daripada kerajaan surga itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengutip beberapa orang yang mengatakan bagaimana pentingnya daripada kunci doa. John Bunyan mengatakan seperti ini, berdoalah sesering mungkin, sebab doa adalah perisai bagi jiwa, persembahan untuk Allah, dan cambuk bagi iblis. Ya, kalau kita melihat sebenarnya ada 3 bagian penting ya, perisai bagi jiwa kita. John Bunyan mengatakan seperti itu, inilah ketika kita berdoa itu sebenarnya ada perisai bagi jiwa kita. Dan persembahan untuk Allah, ditujukan kepada Allah, pujian bagi Allah, dan yang ketiga, cambuk bagi iblis. Nah, ini menarik. Apa yang dikatakan John Bunyan, jangan mengingatkan ketika kita berdoa, sesungguhnya iblis tidak suka. Makanya kalau kita lihat ada banyak kegiatan doa, kenapa sedikit sekali yang ikut. Jadi kalau beberapa gereja gitu yang saya tahu gitu ya, ada 10% orang berdoa itu luar biasa. Di luar segala kesibukan, segala macam. Dan sekarang kita agaknya mengerti dari apa yang disampaikan oleh John Bunyan ini, ternyata iblis bekerja luar biasa supaya umat Tuhan tidak berdoa. Jadi ketika kita berdoa, itu adalah cambuk bagi iblis. Dan kita bersyukur, tiap-tiap pagi ada 20 orang lebih, kalau dari Rabu rutin itu sekitar 25, saya lihat di face-nya seperti itu, pagi ini 20, kadang sampai dengan 29, 30, jadi lebih daripada 10% daripada yang kita, bahkan lebih daripada 50%. Kalau ini di face itu satu orang bisa 2 gitu, saya pun juga berdua gitu kan, nanti ada lagi kalau anak saya ikut. Nah, artinya adalah ada 3 bagian penting, inilah kunci doa. Makanya kita seperti sampai kalau John Bunyan, ayo kita sesering mungkin kita berdoa. Dan Charles Spurgeon juga mengatakan seperti ini, doa adalah kunci emas. Jadi bukan sekedar kunci saja, tetapi dia melakukan kunci emas yang penting dan berharga. John Bunyan mengatakan seperti itu. Wah, itu Charles Spurgeon mengatakan seperti itu. Doa adalah kunci emas, bukan sekedar berharga saja, tapi juga penting. Bukan sekedar penting saja, tapi juga berharga. Kunci emas. Kunci itu udah penting dan dikatakan kunci emas. Penting dan berharga. Terus kita lihat lagi dari E.M. Bond. Dia mengatakan doa adalah kunci untuk membuka tempat penyimpanan harta karun Allah. Ya, E.M. Bond mengatakan bahwa Tuhan itu yang punya segalanya. Dan kita berdoa. Ketika kita berdoa, jadi kita sedang membuka tempat penyimpanan harta karun Allah. Harta karun Allah itu ada banyak sekali, bukan sekadar tentang materi saja, tetapi bukan dalam pengertian materi saja, tetapi di situ ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan harta karun Allah itu. Ketenangan, damai sejahtera, itulah harta karun Allah, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Satu lagi dari R.A. Torrey. Doa adalah kunci yang membuka semua perbendaharaan, anugerah, dan kuasa kekal Allah. Nah, kita sekarang sungguh mengerti gitu ya. Ternyata ketika kita berdoa itu bukan sekedar hanya kita kumpul-kumpul, kegiatan rutin tiap pagi, daripada nggak ada kegiatan, tidak. Tapi kita serius berdoa untuk bangsa kita, khususnya Indonesia atau Pulau Jawa dan Bali, dan beberapa tempat yang sedang mengalami ada kegiatan PPKM ini. Kunci yang membuka semua perbendaharaan anugerah dan kuasa kekal Allah. Anugerah itu tidak diharapkan, tidak bisa kita meminta, tapi diberikan oleh Allah, itulah anugerah.
dan kuasa kekal Allah ada di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada kita. Kita ada dalam situasi sulit ya, seperti ini, bahwasannya PPKM, tepatnya kapan sih COVID akan berakhir, kita sama-sama tidak mengerti. Tapi mari kita berdoa terus, tidak pernah mengenal lelah. Andaikan kegiatan ini tidak ada karena PPKM sudah berakhir, tapi berdoa itu harus kita lakukan. Berdoalah sesering mungkin. Yang tadi disampaikan oleh orang yang penting yang mengatakan doa sesering mungkin, dan kita akan terus berdoa. Dan itu adalah pembendaraan daripada anugerah dan kuasa Allah. Dan orang yang berlutut berdoa seringkali lebih baik daripada seorang yang terus mencari metode tanpa pernah berdoa. Caranya bagaimana? Terus kayaknya metode semua. Lebih penting adalah kita berlutut berdoa. Dan hari ini kita sedang lakukan. Dan inilah kunci doa. Dan bagian yang terakhir dari renungan ini adalah saya ambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya kasih yang merah itu memulihkan negeri. Nah, 2 Tawarik 7:14 hanya mengingatkan kita bahwasannya ketika kita berdoa, Tuhan sanggup memulihkan negeri. Kalau ini dalam konteksnya Yesaya adalah memulihkan negeri Indonesia. Dan mari kita tekun berdoa untuk ini. Yesaya mengajak kita semua untuk berdoa sejenak untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya bukan hanya sekedar menyegarkan jiwa kami, tapi terus mengingatkan dan menuntun kami untuk kami tidak jemu-jemu berdoa. Karena kami tahu ada kunci doa di sana. Ada bagian penting ketika kami berdoa kepada Engkau. Berkati setiap kami yang terus tekun berdoa, khususnya di masa PPKM berdoa bersama-sama. Kami tahu ketika api kecil itu dikumpulkan menjadi satu, akan menjadi perkumpulan doa yang begitu besar, yang sungguh menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menaikkan pokok doa yang pertama. Ada 4 hal. Yang pertama kita pokok doa yang mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kita semua. Dan juga untuk kesehatan, keluarga, dan pekerjaan. 4 hal ini gitu ya. Kita doakan, nanti kita berdoa bersama-sama, membuka mic sekaligus saya memberi kesempatan bagi setiap kita. Nanti kalau ada pergumulan yang ingin didoakan bersama-sama, silahkan dikirim ke chat ya. Nanti saya akan baca, dan saatnya nanti kita akan berdoa bersama-sama berdasarkan permohonan bagi setiap kita untuk kita doakan bersama-sama. Tapi yang pertama kita akan naikkan doa ini secara bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita pujikan lagu tadi, Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Oke, kita nyanyikan lagu itu ya. Engkau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ya, kita bersama-sama menaikkan pokok doa yang pertama tadi, ucap syukur. Silakan buka slide-nya ya. Kita buka mic kita boleh. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami semua.
di tengah kesulitan yang ada, ketika kami boleh merasakan nafas yang bebas dan gratis, kami sungguh terberkati. Di mana situasi sekarang begitu sulitnya untuk kami boleh bernapas ketika kami sakit. Bila kami sadar, kami tahu, kami menghirup udara yang segar yang Tuhan berikan pada kami adalah anugerah Tuhan. Dan sekaligus kami belajar menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan dan percayakan pada kami semua itu. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, kesehatan yang cukup untuk menapaki hari-hari ini dalam segala kegiatan kami dan hidup di dalam Tuhan yang menjaga kesehatan kami masing-masing yang terbaik, yang prima yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk keluarga yang senantiasa Tuhan berikan di kami semua, yang bersama-sama mengarungi bahtera ini, bahtera rumah tangga dan keluarga ini bersama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau yang terus berjalan di depan kami, memimpin kami ya Tuhan, agar kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati sekali juga menjadi keluarga menjadi berkat. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengucap syukur pada Tuhan atas keluarga kami, Tuhan akan terus berkenan melalui keluarga kami, dan Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga kami. Dan kami berdoa juga untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya akan mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami hasilkan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami. Dan akan mengucap syukur pada Engkau, Allah yang sungguh memberkati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, untuk pokok doa yang kedua, itu kita terus berdoa seperti judul doa kita, persoalan doa masa PPKM ya. Ya, ini judulnya memang persoalan doa masa PPKM. Pelaksanaan PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperpanjang. Kita doakan wujud pelaksanaan vaksinasi supaya tercapai herd immunity, juga untuk ketaatan prokes dan juga penyaluran dana bantuan sosial pemerintah. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Mari sekali lagi kita buka mic kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan PPKM yang masih berlangsung di Pulau Jawa dan Bali dan beberapa kota di luar Jawa dan Bali. Kiranya Tuhan memberkati melalui PPKM yang dipikirkan oleh pemerintah. Kami tahu betapa sulitnya mengendalikan masyarakat yang bandel dan sengaja melanggar dan tidak mengerti adanya bahaya yang mengancam tentang virus ini. Kiranya PPKM ini menjadi salah satu cara di mana pemerintah kami dan kami mengendalikan virus itu tidak berkembang dan virus itu boleh dilawan oleh masyarakat orang Indonesia ini. Kiranya PPKM yang diperpanjang ini boleh menjadi satu cara yang ampuh. Kiranya kami boleh mengatasi COVID bersama-sama dengan kesadaran yang benar, dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan. Dan kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kami dan bagian yang penting dalam pemulihan masyarakat ini. Imunitas boleh tercapai sesegera mungkin. Kami bersyukur untuk ketersediaan dalam kami menyambutnya dengan baik orang-orang Indonesia dengan baik dan melakukan supaya apa yang dianjurkan oleh pemerintah demi keberlangsungan hidup bersama kami sebagai bangsa Indonesia. Dan kita berdoa untuk ketaatan prokes, dan kami bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri dan kepada lingkungan. Kami boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan baik supaya kami tetap hidup sehat dan kami dilindungi daripada virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menyadarkan orang-orang yang bersama-sama untuk melakukan prokes ini, mereka juga melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami berdoa di masa PPKM ini ada banyak orang-orang yang memerlukan dana bantuan sosial dan pemerintah sudah memikirkan. Bahkan kami juga mendengar di dalam hari-hari ini dana bantuan sosial akan diterima
oleh masyarakat yang membutuhkan. Biarlah dana bantuan ini tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat punya. Tuhan pakai untuk orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyalurkan tepat pada orang-orangnya, bukan untuk diselewengkannya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui dana bantuan sosial pemerintah ini, setidaknya ada dana bagi masyarakat kami, dana yang terus bergulir untuk menghidupi mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati rencana pemerintah ini, sekaligus juga menjadi berkat bagi kami sebagai warga Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, tampilan ada di slide ini bagus sekali ya. Ketika nanti kita sempat melihat ada tampilan orang-orang yang di bawah, jadi supaya apapun kita hadir itu bisa tampil gitu ya. Ya, terima kasih untuk tim media yang menampilkan, bukannya sekedar pokok doa saja, tapi kita tuh ditampilkan. Wah, itu keren sekali ya. Terima kasih tim media. Kita akan naikkan satu pujian, Bila Ku Berdoa, lagu PPR 1 nomor 148 atau 146 gitu ya. Mari kita lakukan pujian ini. Teksnya saya ambil dari PPR 1 ya. Bila Ku Berdoa. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, manis persekutuan, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Bait kedua. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Tuhan beriku bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Ya, saya pikir ini salah satu pujian doa yang bagus. Kalau Bapak Ibu saudara sendiri perhatikan, ini karena dua baris, seluruh baris kedua bunyinya adalah bila ku berdoa. Dan bila kita berdoa, tiada bimbang dan gentar, jiwaku dekat Tuhan, yaitu manis persekutuan, semuanya bisa terlaksana bila kita sama-sama berdoa. Kita naikkan pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk Presiden sampai dengan Satgas COVID di tingkat RT atau RW, agar boleh bekerjasama dengan baik dan melakukan segalanya dengan penuh tanggung jawab. Juga kita mendukung untuk dokter dan tenaga kesehatan atau nakes yang bisa kita sebut, juga untuk para relawan, untuk pemimpin agama, dan juga saya tambahkan tokoh budaya. Kenapa saya tambahkan tokoh budaya? Karena memang penting pemahaman bagi orang-orang yang tidak peduli COVID, tidak percaya COVID, tokoh budaya ini sangat diperlukan gitu ya, untuk menyadarkan masyarakat kita. Kemudian juga petugas makam,
yang sibuk. Angka kematian di Indonesia kabarnya masih tertinggi di dunia gitu ya. Dan tentu mereka sibuk. Dan juga untuk driver ambulans yang terus sibuk menjemput, mengantar untuk para pasien COVID ini. Mari kita berdoa bersama-sama pokok doa yang ketiga ini. Kita buka mic kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk Presiden Indonesia, untuk Pak Jokowi, dan semua tim yang dikerahkan untuk mengatasi COVID ini. Kami tahu ini hal yang tidak mudah untuk berkoordinasi. Kami percaya sampai dengan saat ini di tengah kebingungan untuk menangani yang jalannya diupayakan oleh pemerintah kami, dan banyak negara pun juga kebingungan mengatasi kekuatan biarlah untuk apapun yang diputuskan oleh pemerintah kami sampai dengan saat ini kami boleh merasakan, boleh melihat bagaimana kesungguhan dari pemerintah kami untuk benar-benar mengatasi bagaimana pandemi ini cepat berakhir. maupun yang sedang Kiranya isolasi seluruh mandiri kerjasama mereka, koordinasi mereka dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada miss di antara mereka, tidak ada kepentingan masing-masing di antara mereka. Semua kami tahu bahwasanya seluruh pemerintahan, presiden, dan juga gubernur dan juga untuk para pemimpin di daerah masing-masing semua punya kewenangan. Tapi biarlah kami kiranya mereka semua, presiden sampai dengan satgas COVID tingkat yang paling rendah sekali, betul-betul berkoordinasi dengan baik, melupakan kepentingan dan ekonomi, dan bersama-sama berpikir semua masyarakat kami adalah Indonesia yang berjuang bersama mengatasi COVID ini. Dan kami berdoa untuk para dokter dan tenaga kesehatan, dan bersyukur ya Tuhan, mereka berjuang 24 jam sehari terus-menerus tanpa berhenti di dalam misi yang mereka lakukan. Dan ya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik bagi mereka, dan perlindungan pada para dokter dan tenaga kesehatan melalui perlindungan daripada sakit penyakit. Mereka bersentuhan langsung dengan para pasien COVID ini, dan mereka dengan sepenuh hati melakukan tanggung jawab mereka. dengan Tuhan betul-betul yang Tuhan berikan belas kasihan dan kemurahan bagi dokter dan tenaga kesehatan. Mereka melakukan dengan pertolongan, para pemimpin kemurahan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk para relawan. Dan Tuhan juga memberkati para relawan yang ada. Kami bersyukur ada begitu banyak relawan, dan mereka masih dibutuhkan lagi banyak relawan dengan bertambahnya pasien COVID yang begitu banyak. Kiranya Tuhan melimpahkan relawan-relawan yang ada ini, akan Tuhan cukup, dan mereka boleh melakukan kegiatan mereka dengan baik sesuai dengan tujuan mereka menjadi relawan. Mereka menjadi orang-orang yang merelakan dirinya untuk melayani kami rakyat Indonesia ini. Kiranya juga para pemimpin agama dan tokoh budaya, kiranya mereka memberikan edukasi yang tepat, edukasi yang baik, bagaimana harus menyikapi COVID ini, khususnya bagi atau orang-orang yang masih tidak mempercaya adanya COVID di sekitar mereka, dan begitu banyak Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pimpinanmu bagi para pemimpin agama dan juga pemimpin budaya, supaya mereka melakukan peran dan tugasnya, edukasi bagi mereka, memberikan pengertian ini benar-benar ada, dan semuanya harus taat kepada pemerintah, melakukan baik supaya penyakit tidak terus menyebar dan terus meningkat. Berdoa juga untuk para petugas makam dan driver ambulans yang senantiasa juga bekerja ekstra bagi mereka, dan juga kekuatan bagi mereka yang tugas makam yang terus campur karena yang pekerjaan yang tidak mudah, yang berat. Tapi Tuhan berikan pada mereka kekuatannya, Tuhan. Mereka bekerja dengan sepenuh hati untuk cepat memasukkan mayat-mayat yang ada ini ke dalam tanah, dan tugasnya tidak mudah bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka.
dan juga untuk para driver Dan ambulan yang juga senantiasa para jenazah bekerja dapat tertangani menjemput, tanpa mengantar, tertuntut ya apapun juga Bapa. yang mereka lakukan semuanya Terima kasih ya diberkati Tuhan, Bapa dijauhkan untuk daripada semuanya mara ini bahaya dan kecelakaan. di dalam nama Terima Tuhan kasih ya Tuhan, Yesus kami kami boleh panjatkan menaikkan doa Tuhan. ini Haleluya. kepada Engkau Allah, di mana kami menaikkan doa. dari Amin. semesta dan berikan kita kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, kita berdoa untuk pokok doa yang keempat. Sekali lagi saya mengingatkan bagi yang ingin didoakan, silakan pakai kolom chat. Bisa nanti yang doa pribadi nanti kita akan doakan sama-sama ya. Bapak Ibu tulis di kolom chat, kita akan doa sama-sama. Kita berdoa untuk pokok doa yang keempat, yaitu rumah sakit atau kondisinya yang perlu kita doakan, obat-obatan, kebutuhan oksigen, dan sekarang ada isu kartel kremasi. Maksudnya seperti ini. Bagi yang mempercayai kremasi, sekarang kremasi itu begitu mahal. Kremasi sampai dengan 80 juta. Dan itu pun harus antri berhari-hari. Karena tempatnya yang terbatas, kemudian peminatnya banyak, maka harga semakin tinggi. Saya bersyukur di hari-hari ini pun kita sudah mendengar ada orang-orang yang juga justru menyediakan tempatnya memerangi dengan harga yang normal, harga yang baik. Jadi kita doakan supaya isu kartel kremasi ini bisa ditangani segera mungkin. Mari kita doakan untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk rumah sakit yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami tahu ini hal yang sulit di masa-masa yang sukar, di mana angka yang penuh di okupasi yang sangat tinggi, dan orang-orang yang masuk ke rumah sakit juga menjadi sukar karena harus antri. Padahal semuanya harus ditangani dengan segera. Mengingat sakit ini bukan sakit yang biasa-biasa saja. Kami tahu rumah sakit perlu pertolongan, perlu hikmat Tuhan dalam menentukan, mengatur segala sesuatu dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin rumah sakit, sekaligus orang-orang yang ada di rumah sakit, untuk mereka mengatur dengan baik dan bijaksana, sekaligus juga berikan kesabaran bagi mereka yang berkasih di tengah kesulitan tidak mudah. Tapi kami percaya bahwasanya rumah sakit yang sudah didirikan, Tuhan yang memberkati. Mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami berdoa untuk ketersediaan obat-obatan. Bersyukur di hari-hari ini kami boleh mendengar pemerintah juga menyediakan dengan obat-obatan dengan baik. Dan Tuhan memberkati kesediaan obat-obatan ini, supaya suplai obat-obatan dan kesediaan obat ada dengan cukup dan baik, sehingga cukup bagi para pasien COVID. Kami pun sebagai orang-orang yang ada di dalamnya, kami tidak membabi buta untuk memborong obat-obatan ini, tetapi kami cukup membeli dari yang kami bisa beli dan untuk kami lakukan. Kalau kami ada orang-orang yang membutuhkan, kami juga boleh ambil bagian untuk berbagi obat-obatan kepada pasien-pasien COVID ini. Dan kami berdoa untuk kebutuhan oksigen. Secara umum sudah tercukupi Tuhan, tetapi masih kami mendengar masih ada kebutuhan oksigen yang diperlukan di beberapa titik, dan Tuhan juga memenuhkan kebutuhan oksigen ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwasanya di saat yang seperti ini oksigen sungguh berharga. Ketika terlambat 1 menit saja bisa berakibat fatal. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada Indonesia, kepada kami semua, untuk oksigen ini, oksigen yang diperlukan ini ada, dan kesediaannya juga cukup banyak. Dan kami berdoa untuk isu kartel kremasi yang ada di Jakarta pada khususnya, kiranya untuk korban atau jenazah yang terkena COVID ini, mereka tidak mau melakukannya. Akibatnya akan melihat bahwasannya mereka perlu ada sampai di luar Jakarta, dan harga begitu naik, begitu tingginya Tuhan. Sudah menjadi
korban daripada COVID, tapi harus juga hanya menjadi korban dari orang-orang yang mengambil kesempatan dengan bukan menaikkan harga yang tinggi. mengalir Ya doa. Tuhan, Jadi saya menolong barunya untuk pemerintah kami, PRS untuk para Indonesia pejabat kami yang mampu ada, membantu dalam untuk boleh mengatasi hal ini ya Tuhan. Semuanya boleh Tuhan kembali Yesus. kepada harga Terima yang kasih normal dan atas dilayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami naikkan doa bersama-sama ini, ada akan kuasa selalu Tuhan yang besar, dalam nama kuasa berdoa. Tuhan yang senantiasa ada di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kita, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, saya coba cek dulu. Oh, belum ada dari Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada, saya berikan kesempatan. Kalau mau sharing 1-2 orang aja, pokok doanya aja apa, nanti kita akan sama-sama. Apakah ada? Silakan buka mic. Suaranya boleh kita dengarkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya berikan. Oh, ada mic bunyi. Siapa nih? Saya mau sharing sedikit, Pak. Iya, Om, silakan. Mengenai rumah sakit Padi Rahayu itu ternyata memang nggak ada disiplin gitu loh, Pak. Oh, Adiknya Pak Dani itu COVID tapi malah dianterin makanan, ditungguin. Padahal mereka anak-anaknya, istrinya tuh juga kena, Pak, udah gitu. Jadi kita doain supaya rumah sakit yang semacam itu bisa disiplin sehingga boleh mengurangi penularan gitu. Iya, terima kasih Om. Ya. Ya, ini waktunya kita berdoa. Tadi ada titip pokok doa dari Oma supaya rumah sakit bukan hanya di satu tempat itu aja, semuanya bisa disiplin melakukan protokol kesehatan. Dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk kita berdoa. Kali ini tidak buka mic, kita cukup berdoa dalam hati, doakan pergumulan pribadi kita. Mungkin tidak bisa ditulis, tidak bisa dikatakan, tapi kita bisa naikkan doa kepada Tuhan. Ingat, hari ini kunci doa. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berkesempatan menaikkan doa-doa pribadi kami di tengah persekutuan ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Keluhan yang tidak terucapkan, Tuhan pun mengerti. Dan melalui doa-doa pribadi kami ini, Tuhan semakin mengerti. Dan Tuhan berkenan menjawab satu doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita pujikan lagu Engkaulah Perisaiku, dan nanti setelah itu kita akan naikkan pokok doa yang terakhir yang ke-6 ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, seperti tadi kita baca bahwasanya ketika kita berdoa, Tuhan sanggup memulihkan negeri. 2 Tawarik 7:14 tadi. Ini menjadi kunci doa kita yang kita lakukan di tiap pagi ini. Pokok doa yang terakhir, 2 hal ini aja. Dan kita naikkan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kiranya Tuhan benar-benar berbelas kasihan untuk Indonesia dan dunia. Dan COVID segera tertangani dengan baik dan tuntas. Apapun hasilnya nanti, mungkin kita bisa terus berjalan berdampingan dengan COVID. Karena kabarnya seperti itu. Tetapi itu tidak mengganggu aktivitas kita. Mari kita doakan pokok doa yang ke-6 dengan sungguh-sungguh. Kita buka semua mic kita. Dan kita berdoa bersama-sama dengan bersuara kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia Tuhan. adalah ciptaan. Biarlah kasih adalah kami Tuhan. Allah semesta adalah ciptaan, Berikanlah ekonomi kami Tuhan, ekonomi dan sekarang dunia dari masa dan kesulitan mengatasi Biarlah pandemi. Tuhan, belas kasihan-Mu hamba mohon padamu ya Cara yang terbaik hamba berdoa Tuhan. adalah berdoa kepada Dengan Tuhan. masalah COVID, Segala upaya ditempuh oleh pemerintah kami dan seluruh dunia. pulihkan ya Bapak Kau Cara terbaik pulihkan kembali adalah berdoa pada Tuhan. Memohon belas kasihan kepada Engkau ya Tuhan. Disitulah kami merasakan pentingnya doa-doa ini kami naikkan kepada Engkau. Yesus Kristus Hanya berharap belas kasihan kepada untuk Engkau. mengasihi kami Hanya Tuhan menolong bagi Indonesia, Kau ya Tuhan Yesus hanya di agar dalam COVID-19 ya ini Bapa Allah yang segera tertangani dengan baik dan tuntas. Itulah doa kami ya Tuhan, yang sungguh kami naikkan kepada ya di masa situasi yang sukar ini. padamu Tuhan. Belas kasihan Masa ini Tuhan boleh kami berbagi Indonesia, kepada bagi sesama. dunia, dan bagi Ya kami Kau sendiri. Tuhan hanya di dalam namamu. Kalau ada Haleluya. perlu Amin. untuk kami harus memohon pengampunan pada Engkau. Hanya Tuhan mengampuni ya Tuhan. Dunia
Ada yang lagi penuh Tuhan dengan dosa. yang meninggal karena Kiranya Tuhan mengampuni. ada lagi Dan Tuhan Tuhan kembali yang berbelas mati kasihan di kepada kami. ini Tuhan di Yesus. seluruh Ampuni kami ya Tuhan. Dengarkan Tuhan seluruh Dan doa bilah kami belas Tuhan. kasihan mereka tulisnya Mohon pada Tuhan Indonesia dan Allah dunia. Tuhan akan Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga mendengar Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. dengan ampuni kami Tuhan. Terima sehingga kasih COVID Tuhan Yesus. segera Terima kasih Tuhan Yesus. teratasi dan kami semua boleh bebas. Doa ini Tuhan Dalam dan nama Tuhan Yesus kami Tuhan menjawab sesuai dengan waktu. amin. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami. Tiap hari hanya sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwasanya ketika kami berdoa, kami sedang membuka kunci kerajaan surga, Amin. membuka hati Tuhan, sekaligus juga membuka hati kami semua, Amin. untuk kami tekun berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memulihkan negeri kami. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Biarlah belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan juga ada bagi setiap kami. Ya, Kami Tuhan boleh Yesus. memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan Amin. sekaligus memohon perlindungan pada Tuhan. Ya, Jauhkan COVID ini daripada tubuh kami, daripada Ya. keluarga kami, daripada Ya. gereja kami, Ya, dan seluruh komunitas kami. ya, Ya. Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Amin. Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Ya, selamat pagi.